Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengomentari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di forum diskusi mengenai tentang hadis tentang nikah. Pertanyaannya, apa hukumnya nikah dengan beda agama? Jadi untuk muslim laki-laki memang ada kebolehan menikahi dengan muslimah yang dia adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah agama yang mempunyai agama samawi yang kemudian dia diturunkan kitab. Seperti dalam agama Nasrani kitabnya adalah Injil, kemudian dalam agama Yahudi kitabnya adalah Taurat dan Zabur. Nah, menikah seorang muslim laki-laki terhadap ahlul kitab itu yang perempuan itu tidak masalah ya. Cuman definisi ahlul kitab yang sekarang ini kemudian berbeda pendapat. Karena memang ahlul kitab yang murni sudah tidak ada. Artinya menurut kajian yang dilakukan oleh ulama kita bahwasanya kitab Injil yang ada sekarang itu sudah banyak mengalami perubahan-perubahan, bahkan agama Kristen sudah banyak mengalami tahrif atau perubahan-perubahan sehingga sudah tidak murni lagi ajarannya. Nah, ini yang kemudian ada ikhtilaf di antara ulama. Apakah orang Kristen dan orang Yahudi yang ada pada zaman sekarang ini masih termasuk dalam ahlul kitab? Tentunya dahulu masih banyak ahlul kitab itu yang murni ajarannya. Seperti dalam kisah itu kalau Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Ethiopia. Ethiopia itu waktu itu rajanya Najasyi itu beragama Nasrani. Tentunya agama Nasrani yang ada pada waktu itu masih tidak mengalami perubahan seperti yang ada zaman sekarang. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Itu kemudian setelah bertemu dengan malaikat Jibril dan diturunkan wahyu yang pertama, dan Rasulullah merasa takut begitu, akhirnya diajak oleh istri beliau Sayyidah Khadijah menemui pamannya Waraqah bin Naufal namanya, yang pada waktu itu menganut agama Nasrani, tetapi agama Nasrani yang masih belum ada tahrif, belum ada perubahan. Nah, itu hukumnya boleh dengan ahlul kitab, karena apabila yang laki-laki, yang muslim, yang perempuan ahlul kitab, maka nanti diharapkan mudah-mudahan nanti istri itu ikut suaminya. Karena gimana-gimana itu biasanya kepala rumah tangga itu nanti bisa mengajak daripada anggota keluarganya. Berbeda kasus misalkan kalau yang muslim yang agama yang ahlul kitab adalah suaminya, sedangkan istrinya muslim, itu dikatakan tidak boleh. Karena ditakutkan nanti malah istrinya yang muslim ini ikut agama suaminya begitu. Baik, kemudian pertanyaan kedua dari Mas Heri, apa saja alasan yang diperbolehkan untuk pisah atau cerai? Kalau untuk dari pihak laki-laki, salah satu yang kemudian ada nasnya itu boleh kita misalkan mencerai istri-istri kita dengan alasan apabila istri itu sudah melakukan al-fahishah al-mubayyinah, melakukan hal keji yang sudah sangat terang-terangan. Misalkan naudzubillah min dzalik, misalkan istrinya itu melakukan perselingkuhan, maka si laki-laki itu boleh pada dalam hal ini untuk kemudian menceraikan istrinya, karena itu sudah dalam ranah menciderai apa istilahnya, keharmonisan atau kesakralan rumah tangga ya. Karena kalau sudah yang pihak perempuan sudah melakukan selingkuh atau perzinahan, maka si laki-laki boleh juga untuk
mentalaknya. Dari pihak perempuan misalkan ketahuan suaminya selingkuh atau zina, itu kemudian boleh juga minta khulu. Khulu itu menggugat cerai. Kalau laki-laki bisa mencerai, kalau istrinya itu bisa menggugat cerai. Gugat cerai misalkan dia meminta kepada pengadilan untuk dipisah begitu dengan alasan yang tadi, perzinahan ataupun perselingkuhan. Nah, itu boleh. Namun dalam kasus ini berbeda kasus antara poligami yang kemudian tanpa seizin istri dengan perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu jelas dia melakukan hubungan perzinahan dengan wanita lain tanpa ada akad. Namun kalau poligami yang tanpa izin, sebenarnya suaminya ini menikah sah begitu ya, ada saksi, ada walinya, cuman tanpa sepengetahuan si istri begitu. Nah, ini masih dalam ranah bukan zina. Kalau ini dia masih menikah tapi tanpa persetujuan istrinya. Nah, ini juga hal yang sangat jelas kalau ini ya. Sedangkan hal-hal yang lain, misalkan pihak perempuan itu mendapatkan perlakuan yang sangat kasar, tidak manusiawi, ataupun tidak dinafkahi batin dan zahir dalam jangka waktu tertentu, ditinggal selama 5 tahun, 4 tahun, tidak ada kabar, maka itu si perempuan boleh meminta menggugat cerai suaminya begitu ya, karena sudah tidak dipenuhi hak nafkah lahir dan batinnya. Kalau dari pihak laki-laki tentunya yang sangat dipertimbangkan adalah tadi, selain kesetiaan, tidak selingkuh tadi, juga adalah si perempuan tidak membangkang atau nusyus, berani kepada suaminya. Jadi selama perempuan itu masih baik, masih menghormati pihak suami, maka tidak ada alasan seorang suami menceraikan istrinya, karena ini bukan hal yang main-main begitu ya. Jadi nggak boleh cerai ini dibuat hal main-main, harus benar-benar ada alasan yang sangat kuat, karena cerai ini ibarat pengobatan melalui jalur operasi. Kalau sudah pengobatan melalui obat sudah tidak bisa, maka jalan terakhir adalah operasi begitu ya. Kalau sudah kedua pihak ini disatukan sudah tidak bisa, malah menyakiti satu sama lain, maka memang dalam Islam itu ada solusinya, yaitu dengan bercerai. Walaupun cerai ini adalah termasuk sangat dibenci sebenarnya, sangat dibenci, tetapi mau gimana lagi kalau memang sudah kedua pihak ini tidak bisa lagi hidup berdampingan, maka lebih baik cerai dan kemudian membina rumah tangga yang lain begitu. Baik, saya kira demikian tanggapan saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.